Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 17. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lingkaran cahaya keemasan terus berputar-putar di istana surgawi misterius. Benda-benda yang ada di dalamnya telah ditembakkan satu persatu. Dan itu seolah-olah benda gratis yang telah memicu banyak pertempuran berdarah dari orang-orang yang memburu harta karun. Sementara tatapan mata dari Lindong yang telah menggunakan energi mentalnya kali ini telah menarik diri dari lingkaran cahaya kemasan itu. Setelahnya ada beberapa minat yang terlintas jelas dalam tatapan mata Lindong, karena Lindong bisa mendeteksi sebuah riak yang cukup kuat ketika energi mentalnya memasuki lingkaran cahaya itu. Tidak lama kemudian, Lindong pun menoleh pada trio komandan iblis naga langit, yang kali ini sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah mereka. Lindong pun kemudian berkata dengan lirih, apakah ketiga orang itu juga melihatnya? Mereka memang layak menjadi seseorang di tahap samsara. Jelas pada saat ini Lindong mengetahui bahwa mereka bertiga juga telah menggunakan metode mereka sendiri untuk mencari harta suci dengan riak paling kuat di dalam lingkaran cahaya. Xiaoyan yang ada di samping Lindong kemudian bertanya, kakak, bagaimana sekarang? Karena pada saat ini pegunungan harta surgawi telah benar-benar terjatuh dalam suasana yang hiruk pikuk. Lingkaran cahaya kemasan yang berputar itu terus memuntahkan banyak harta karun jiwa yang menyebabkan banyak orang dipenuhi dengan keinginan. Lindong hanya bisa menyipitkan matanya, lalu dia mengatakan, kita lihat saja dulu. Jelas pada saat ini Lindong tidak memiliki minat untuk melakukan pergerakan. Tidak lama kemudian, trio komandan iblis naga langit mereka saling bertukar pandang, dan setelahnya komandan iblis elang hantu tertawa dengan keras sambil mengatakan, karena kalian semua tidak kunjung bergerak, maka izinkan aku menjadi orang pertama yang melakukan pergerakan ini. Dia pun segera melangkah maju. Kemudian pita cahaya kemasan keluar dari tangan komandan iblis elang hantu. Hal ini segera menembus lingkaran cahaya kemasan yang ada di depannya. Tatapan mata dari banyaknya ahli yang berada di pegunungan harta surgawi ini buru-buru melihat pada komandan iblis elang hantu ketika dia mengambil tindakan. Jelas semua orang mengerti bahwa ketiga komandan iblis itu tidak bergerak secara sembarangan, dan mereka kemungkinan telah menemukan target yang cukup bagus. Hal ini bukan sesuatu yang berlebihan untuk menarik perhatian dari banyaknya orang yang telah hadir di tempat ini. Banyak tatapan mata benar-benar melihat pada komandan iblis elang hantu dengan cara yang cukup penasaran. Mereka ingin mengetahui harta surgawi apa yang bisa menarik perhatian dari salah satu tiga komandan iblis yang hebat. Tidak lama kemudian semua orang bisa melihat bahwa pita keemasan yang telah menembus lingkaran cahaya kali ini telah bergerak dengan sangat cepat, dan hal itu juga langsung berputar-putar untuk mencari targetnya. Komandan iblis elang hantu memang telah memilih targetnya. Oleh karena itu, pencarian ini berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya pita cahaya keemasan itu tiba-tiba saja menegang, seolah-olah hal itu telah melilit sesuatu. Dan benar saja, pita cahaya itu kali ini telah melilit sebuah cahaya berwarna hitam yang berputar dengan cepat di dalam lingkaran cahaya. Sebuah kegembiraan pun langsung muncul dalam raut wajah komandan iblis elang hantu. Dia pun kali ini berteriak, aku berhasil menangkapnya. Di sisi lain, semua orang bisa merasakan perlawanan yang liar dan juga ganas yang menyapu keluar dari lingkaran cahaya keemasan. Sampai-sampai hal itu membuat tubuh dari komandan iblis elang hantu bergetar dengan hebat. Karena telah mendapatkan barang yang bagus, maka perlawanannya juga akan besar. Tatapan mata dari komandan iblis elang hantu kali ini telah berubah menjadi menajam ketika dia bisa merasakan perlawanan yang sangat kuat dari barang yang telah dia tangkap. Dalam sekejap saja, energi Yuan yang liar dan juga ganas dengan paksa dikeluarkan dari tangan komandan iblis elang hantu, karena dia tidak ingin kalah di dalam perlawanan dari harta suci yang ada di dalamnya. Pada saat ini, pita cahaya keemasan itu bergerak dengan sangat cepat
dan seolah-olah melakukan ejekan. Semua orang yang ada di tempat ini ketika melihat hal itu, wajah mereka menjadi menegang dan tiba-tiba saja kecepatan putaran dari lingkaran cahaya kini telah mulai meningkat ketika kekuatan tarikan yang menakutkan meletus darinya. Dan hal itu sebenarnya telah menarik kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Komandan Iblis Elang Hantu sampai menunjukkan tubuh dari sang komandan sendiri menjadi terlihat tidak teratur. Ketika melihat adegan ini, tatapan mata dan lidah menjadi menajam. Lalu dia melihat pada cahaya hitam yang berada di dalam lingkaran cahaya keemasan. Lindong pun lalu mengatakan dia tidak akan berhasil untuk mendapatkan benda itu karena tampaknya harta surgawi kali ini memang cukup kuat. Jika tidak, maka hal itu tidak akan pernah bisa memaksa seorang yang di tahap samsara sampai dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Pertarungan tarik-menarik itu pun berlanjut selama beberapa menit sebelum pada akhirnya pita cahaya kemasan itu menunjukkan tanda-tanda untuk memudar karena gaya tarik ini. Jelas hal itu sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan dari cahaya hitam yang berada di dalam lingkaran cahaya. Ekspresi di raut wajah dari Komandan Iblis Elang Hantu berubah menjadi sangat jelek. Lalu dia berteriak, "Sialan!" Sambil mengatupkan giginya, Komandan Iblis Elang Hantu kali ini menyentakkan pita cahaya itu, yang pada akhirnya pita cahaya itu pun terlepas dari cahaya hitam yang ada di dalam lingkaran cahaya. Dan kali ini pita cahaya milik Komandan Iblis Elang Hantu telah meraih harta yang lain. Ketika pita cahaya itu benar-benar dikeluarkan dari dalam lingkaran cahaya keemasan, hal ini telah membawa sebuah gugusan cahaya merah. Tidak lama kemudian, gugusan cahaya merah itu pun menghilang dan berubah menjadi penggaris berwarna merah. Gelombang panas yang sangat kuat tiba-tiba saja meletus dari dalam penggaris merah ini. Jelas itu merupakan harta surgawi yang cukup kuat. Namun di sisi lain, ekspresi dari Komandan Iblis Elang Hantu terlihat sangat jelek ketika dia melihat harta ini, karena dia bisa merasakan bahwa harta suci yang telah dia keluarkan tidak termasuk di dalam peringkat harta surgawi kuno. Melihat kegagalan dari Komandan Iblis Elang Hantu, kali ini Komandan Kera Emas hanya bisa tertawa terbahak-bahak, lalu mengatakan, "Haha, Elang Hantu, sepertinya kamu telah gagal." Dikatain seperti itu oleh Komandan Iblis Kera Emas membuat Elang Hantu ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat gelap. Lalu dia pada saat ini menjawabnya, "Kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Benda ini bahkan lebih sulit ditaklukkan daripada gunung berat 9 langit. Dan aku merasa bahwa benda ini berada di peringkat yang cukup tinggi pada peringkat harta surgawi kuno." Mendengar kata-kata dari Komandan Iblis Elang Hantu, kali ini wajah dari Komandan Iblisnya ke langit dan juga Komandan Kera Emas menjadi berkedut. Sebuah keserakahan tiba-tiba saja melonjak di dalam tatapan mata mereka, karena gunung berat 9 langit saja sudah berada di peringkat 32 dari peringkat harta surgawi kuno. Dan seberapa kuat benda itu yang memiliki peringkat lebih tinggi dari gunung berat 9 langit. Komandan Kera Emas hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Biarkan aku mencobanya." Dia tidak basa-basi lagi dan langsung berjalan maju. Sesaat kemudian, pita cahaya kemasan pun melesat keluar dari dalam genggaman tangannya. Hal ini dengan cepat masuk ke dalam lingkaran cahaya keemasan. Ketika melihat adegan ini, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat cukup tenang. Segera setelah itu, Lindong pun menyilangkan tangannya di depan dada. Hal ini dilakukan Lindong sambil mengatakan, hasilnya sebentar lagi akan keluar. Perkiraan dari Lindong ini tidak salah. Hanya dalam waktu 5 menit, ekspresi di raut wajah Komandan Kera Emas menjadi terlihat sangat serius. Dia yang hanya bisa bertahan 5 menit ini bisa merasakan perlawanan yang semakin kuat dari cahaya hitam yang berada di dalam lingkaran cahaya keemasan itu. Pada akhirnya, Komandan Kera Emas hanya bisa menyerah seperti yang dilakukan oleh Komandan Elang Hantu, dan dia mengambil benda suci lainnya sebagai gantinya. Dan pada saat ini, Komandan Kera Emas tidak puas dengan harta suci yang telah dia dapatkan.
Banyak tatapan mata orang yang telah hadir di tempat ini secara diam-diam sangat terkejut. Terbukti, kegagalan Komandan Iblis Elang Hantu dan juga Komandan Kerak Emas adalah sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan. Mereka pada saat ini banyak yang berpikir, seberapa kuat harta suci yang ada di dalam itu, yang tidak bisa ditundukkan oleh dua komandan hebat yang berada di tahap samsara. Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa melakukan ejekan setelah melihat bahwa Komandan Iblis Kerak Emas juga telah gagal. Detik berikutnya, tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit telah berubah menjadi sangat serius, dan dia sangat menyadari kekuatan dari dua komandan yang lainnya. Jika mereka saja tidak berdaya melawan benda itu, kemungkinan besar Komandan Iblis Naga Langit juga tidak akan berdaya ketika melawannya. Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa mengertakkan giginya, lalu dia berkata, harta surgawi itu kemungkinan besar masuk dalam peringkat 25 teratas dari peringkat harta surgawi kuno. Setelah mengatakan hal ini, Komandan Iblis Naga Langit mengambil langkah untuk maju. Tablet surgawi kuno yang ada di tangannya tiba-tiba saja berubah menjadi pita keemasan yang dengan cepat menerobos masuk ke dalam lingkaran cahaya. Banyak pasang mata yang ada di tempat ini berubah menjadi sangat fokus ketika melihat adegan ini. Sementara Lindong sendiri hanya bisa menyipitkan matanya untuk melakukan pengamatan. Tidak lama kemudian, sebuah ejekan kini telah muncul di raut wajah Lindong, yang kemudian Lindong pun berkata dengan lirih, Komandan Iblis Naga Langit sepertinya harus kembali dengan tangan kosong. Seiring berjalannya waktu, semua orang bisa melihat ekspresi dari Komandan Iblis Naga Langit yang telah berubah menjadi sangat jelek. Pita cahaya kemasan yang ada di tangannya kini telah berangsur-angsur memudar di bawah tarikan dua kekuatan yang liar dan ganas. Namun Komandan Iblis Naga Langit itu adalah orang yang keras kepala. Dia tidak mau menyerah pada situasi saat ini. Detik berikutnya, dar! Ledakan yang keras pun terdengar. Pita cahaya miliknya dalam sekejap langsung terkoyak. Dan kali ini, Komandan Iblis Naga Langit benar-benar kembali dengan tangan kosong. Bahkan dia tidak membawa satupun harta surgawi sebagai gantinya. Ekspresi di raut wajah dari Komandan Iblis Naga Langit berubah menjadi sangat jelek. Dia dipenuhi dengan kemarahan sambil berkata, jabingan. Semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa menggelengkan kepala. Setelah melihat tiga komandan iblis yang hebat, semuanya gagal. Dan mereka benar-benar ingin tahu sebenarnya benda apa yang ada di dalam sana yang bisa membuat tiga orang di tahap samsara tidak berdaya seperti ini. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum. Dia melihat pada Xiaoyan yang ada di sampingnya, lalu mengatakan, Xiaoyan, kau tidak perlu cemas tentang apa yang akan kau lihat nanti, karena aku punya solusinya tersendiri. Xiaoyan pun terkejut dengan kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu, Xiaoyan bertanya, apakah kakak sebenarnya juga berniat untuk menargetkan harta itu? Jenderal Centong dan juga yang lainnya yang ada di belakang, raut wajah mereka menegang setelah melihat Lindong. Bagaimanapun juga, tiga komandan iblis yang hebat lainnya telah gagal. Namun mereka tidak menyangka kenapa Lindong berani untuk menargetkan harta itu. Lindong hanya bisa tersenyum, namun dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang Lindong lakukan saat ini hanyalah melihat pada lingkaran cahaya kemasan dengan tatapan mata hitamnya. Melihat respon dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia selalu memiliki kepercayaan yang besar pada kakaknya itu. Bagaimanapun juga, ketika banyak orang tidak bisa melakukan, tapi Lindong bisa menciptakan keajaiban yang mustahil dilakukan orang lain. Lindong tidak berbicara lagi, dia langsung mengambil langkah untuk maju. Selanjutnya, pada saat ini Lindong telah berdiri di langit, di bawah tatapan mata banyak orang. Dalam sekejap saja, penampilan Lindong ini langsung menarik perhatian. Mereka jelas memiliki kesan yang cukup dalam tentang Lindong yang berani menantang Komandan Iblis Naga Langit. Namun mereka semua tidak menyangka bahwa Lindong juga masih berani melakukan pergerakan saat ini untuk mengincar harta terkuat di dalam perbendaharaan harta surgawi itu. Di sisi lain, Komandan Iblis Naga Langit hanya melirik Lindong, lalu dia tersenyum penuh ejekan. Sementara ekspresi geli kali ini terpancar jelas dalam tatapan mata Komandan Iblis Kerak Emas dan juga Komandan Iblis Elang Hantu. Mereka berdua kemudian berkata, apakah bocah itu sebenarnya juga berniat mengincar harta yang telah menggagalkan kita bertiga?
Lindong pun mengabaikan tatapan mata dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Sementara tatapan mata Lindong sendiri melihat tajam pada lingkaran cahaya kemasan yang berputar. Segera setelah itu, Lindong mengepalkan tangan dan tablet surgawi kuno muncul. Tidak lama kemudian hal itu berubah menjadi pita cahaya kemasan yang terulur darinya. Lindong menyentakkan tangan dan pita cahaya kemasan ini dalam sekejap saja langsung menembus lingkaran cahaya. Segera setelah itu, pita cahaya milik Lindong langsung menuju pada gugusan cahaya hitam yang telah membuat gagal 3 komandan iblis yang lainnya. Kegemparan pun segera terjadi di tempat ini dan hal itu menimbulkan sebuah keributan. Banyak orang kali ini mengatakan sebenarnya Lindong memang mengincar harta itu. Dari mana kepercayaan diri bocah ini berasal? Bahkan 3 orang yang berada di tahap samsara saja tidak berhasil mendapatkannya. Komandan iblis keramas dan juga elang hantu hanya bisa mengerutkan keningnya. Ketakutan mereka terhadap Lindong sebelumnya berasal dari boneka misterius yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Namun pada saat ini, di dalam perburuan harta yang ada di lingkaran cahaya kemasan, Lindong tidak akan pernah bisa mengandalkan bonekanya dan dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa menaklukkan harta surgawi itu. Seolah-olah apa yang dilakukan Lindong saat ini adalah sebuah penghinaan pada 3 komandan iblis yang hebat. Ekspresi dari komandan iblis naga langit ketika melihat Lindong hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mengatakan, kau benar-benar bocah yang ceroboh. Apakah kau sebenarnya tidak takut mati karena berlebihan dengan nafsu makanmu yang begitu besar? Lindong tidak punya waktu untuk mempedulikan kata-kata dari komandan iblis naga langit. Tatapan matanya masih terlihat serius ketika melihat pada lingkaran cahaya kemasan yang berputar. Tampaknya ada cahaya putih yang hangat dan juga aneh kini telah perlahan naik di dalam tatapan mata Lindong. Pita cahaya kemasan milik Lindong yang telah memasuki lingkaran cahaya kemasan dengan kuat kini telah melilit gugusan cahaya hitam. Dalam sekejap saja, hal itu membuat gugusan cahaya hitam langsung memberikan perlawanan. Dan perlawanan yang cukup menakutkan ini bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Pada akhirnya, kerak, pita cahaya milik Lindong dalam sekejap saja langsung menegang. Siapapun bisa merasakan kekuatan robek yang liar kini telah bekerja pada pita cahaya kemasan itu. Sementara tangan dari Lindong yang masih memegang erat pita cahaya kemasan membuat ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Hanya setelah Lindong secara pribadi merasakan hal ini, dia benar-benar bisa memahami perlawanan yang sangat mengerikan dari gugusan cahaya hitam. Tidak heran jika trio komandan naga langit telah gagal sebelumnya. Banyak pasang mata orang yang ada di tempat ini terlihat fokus pada Lindong. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Lindong. Apakah dirinya akan berhasil mendapatkan benda ini yang bahkan membuat 3 komandan iblis yang hebat gagal mendapatkannya. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong pun bergetar dengan hebat. Banyak orang yang telah melihatnya kali ini benar-benar bisa melihat tubuh Lindong yang dipaksa untuk maju selangkah demi selangkah. Jelas Lindong kali ini benar-benar terseret di dalam perlawanan dari gugusan cahaya hitam itu. Dan Lindong tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan dari tarikan gugusan cahaya hitam. Melihat pemandangan ini, komandan iblis naga langit hanya bisa tersenyum. Dan dia tahu bahwa perlawanannya semakin lama akan menjadi semakin kuat. Jika Lindong terus bertahan dengan cara seperti ini dan tidak melepaskan pita cahayanya, maka dirinya pasti akan langsung terseret ke dalam lingkaran cahaya kemasan dan tubuhnya akan dicabik-cabik oleh kekuatan liar dari lingkaran cahaya kemasan yang berputar-putar itu. Namun Lindong masih terlihat tetap tenang. Tatapan matanya melihat pada lingkaran cahaya kemasan. Dan pada saat ini, sebenarnya sebuah cahaya putih yang hangat telah muncul di dalam tatapan mata Lindong. Detik berikutnya, kaki Lindong pun segera melompat dan tubuhnya kini telah benar-benar terbang menuju lingkaran cahaya kemasan. Lindong bisa merasakan kekuatan hisap yang ganas pada saat ini telah menyeretnya ke dalam lingkaran cahaya kemasan. Adegan ini benar-benar membuat semua orang yang ada di tempat ini terkejut. Dan kegemparan pun juga langsung meletus. Banyak orang merasa cukup kasihan pada Lindong
karena mereka semua yang ada di tempat ini jelas memahami bagaimana nasib seseorang jika sampai tersedot ke dalam lingkaran cahaya kemasan. Di masa lalu, beberapa orang yang cukup sial juga telah tersedot ke dalamnya. Tubuh mereka langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah ketika mereka bersentuhan dengan lingkaran cahaya kemasan yang berputar. Kelompok dari Jenderal Centong telah berubah menjadi sangat pucat dan mereka terlihat ketakutan. Tanpa sadar, hal itu membuat Jenderal Centong langsung berteriak, "Tuan Lindong!" Sementara ekspresi dari Xiaoyan sendiri juga cukup tegang ketika dia melihat adegan ini. Namun Xiaoyan masih terlihat tenang sambil melambaikan tangannya dan menghentikan kelompok dari Jenderal Centong. Jelas Xiaoyan teringat dengan pesan apa yang dikatakan Lindong sebelumnya. Tubuh Lindong benar-benar telah bergerak maju dengan cara yang tidak terkendali. Pada akhirnya, dia menabrak lingkaran cahaya kemasan yang berputar di depan banyak tatapan mata orang. Namun anehnya, tubuh Lindong tidak meledak ketika bersentuhan dengan lingkaran cahaya kemasan itu. Sebaliknya, tubuh dari Lindong ini malah langsung masuk dengan cara yang sangat aneh. Adegan seperti ini dalam sekejap saja membuat suasana di tempat ini berubah menjadi sangat sunyi dan senyap. Semua orang benar-benar kebingungan ketika menyaksikan adegan misterius yang mereka lihat kali ini. Keheningan ini pun berlanjut untuk waktu yang cukup lama sebelum pada akhirnya ada salah satu orang yang berteriak tidak percaya. Bagaimana bisa terjadi? Lindong benar-benar masuk ke dalamnya. Ini adalah pertama kalinya bagi semua orang melihat ada seseorang yang benar-benar bisa memasuki perbendaharaan harta surgawi kuno. Di sisi lain, raut wajah dari Komandan Iblis Naga Langit yang sebelumnya dipenuhi dengan ejekan, kini juga telah berubah menjadi cukup menegang. Sesaat kemudian, tubuhnya pun segera melesat keluar untuk menyerbu ke arah lingkaran cahaya kemasan. Namun tiba-tiba saja, dar! Ketika hendak mendekati lingkaran cahaya kemasan itu, sebuah kekuatan liar yang ganas kini telah meletus. Dan hal itu segera menghantam tubuh dari Komandan Iblis Naga Langit, membuatnya dikirim terbang dalam jarak yang sangat jauh. Tubuh dari Komandan Iblis Naga Langit telah mendarat di tanah dengan cara yang cukup menyedihkan. Sementara ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat gelap. Melihat adegan ini, Komandan Elang Hantu dan juga Komandan Kera Emas hanya bisa mengerutkan kening mereka. Tatapan mata mereka segera dialihkan pada lingkaran cahaya kemasan yang berputar semakin cepat. Semua orang pada saat ini menatap Komandan Iblis Naga Langit yang telah dipaksa mundur oleh lingkaran cahaya kemasan. Hal itu membuat tubuh banyak orang tanpa sadar telah terguncang. Bahkan seseorang ahli yang berada di tahap samsara saja tidak bisa memasuki lingkaran cahaya kemasan itu. Tapi Lindong berhasil melakukannya dengan mudah. Hal ini membuat banyak orang tiba-tiba saja mengatakan, "Lindong, sebenarnya siapa orang itu?" Jelas Lindong yang telah berada di dalam lingkaran cahaya kemasan tidak memiliki waktu untuk mempedulikan semua orang yang berada di dunia luar dengan keterkejutannya masing-masing. Pada saat tubuh dari Lindong bersentuhan dengan lingkaran cahaya kemasan yang berputar, dia pada saat itu juga mengeluarkan cahaya putih yang telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Karena cahaya putih itu cukup samar, maka tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa mendeteksi cahaya putih itu. Selanjutnya, cahaya putih itu pun telah benar-benar melindungi tubuh Lindong dari kekuatan liar dan juga ganas yang tercipta oleh lingkaran cahaya yang berputar. Bahkan kekuatan itu sendiri mampu merobek tubuh seseorang menjadi berkeping-keping. Pada saat tubuh Lindong benar-benar bisa masuk ke dalam lingkaran cahaya kemasan, pertama kali yang bisa dilihat Lindong adalah sebuah istana cahaya emas. Hal ini membuat tatapan mata Lindong langsung menyipit, karena Lindong bisa melihat banyak sinar cahaya keemasan yang tidak terhitung jumlahnya kini telah terbang di dalam istana itu sendiri. Yang sebenarnya itu adalah harta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian Yan yang ada di dalam tubuh Lindong kemudian mengatakan, "Ini adalah bagian dalam dari istana surga misterius." Lindong benar-benar sangat penasaran dan rasa ingin tahunya membesar ketika mendengar ucapan dari Yan itu. Detik berikutnya, Lindong mengulurkan tangannya dan dia
bisa melihat cahaya keemasan melambat di depannya. Sebuah pedang dengan lembut kali ini telah keluar di dalam cahaya keemasan. Hal ini mengeluarkan riak energi yang sangat tajam, sementara simbol-simbol aneh juga telah menutupi pedang ini. Secara keseluruhan, sebenarnya pedang ini merupakan barang yang cukup unik, dan itu merupakan harta suci yang kuat. Lindong yang melihat cahaya keemasan di tempat ini sangat banyak. Dia tanpa sadar mengatakan, sebenarnya banyak harta surgawi di dalam istana surga misterius ini. Hanya satu barang yang ada di tempat ini bisa memicu pembantaian yang besar. Aku tidak bisa membayangkan jika semua benda yang ada di tempat ini dikeluarkan. Pasti itu akan membuat banyak orang terjatuh dalam kegilaan. Tidak lama kemudian harta-harta surgawi yang tidak terhitung jumlahnya di dalam istana surga misterius ini tiba-tiba saja berdengung. Dan hal itu membuat Lindong merasa cukup terkejut. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa semua benda yang ada di tempat ini berbalik dan mengarah padanya, seolah-olah itu seperti anak panah yang akan menghujani tubuh Lindong dari segala arah. Bahkan riak energi dari serangan ini membuat Lindong merasa cukup ketakutan. Namun tiba-tiba saja Yan pun pada saat ini segera melambaikan tangannya, dan riak energi juga telah dipancarkan dari dalam tubuh Yan. Harta-harta suci itu pun langsung berhenti untuk menimbulkan teror pada Lindong. Mereka semua mengeluarkan suara dengungan, seolah-olah memancarkan perasaan yang cukup hormat dan juga takut pada kemunculan dari Yan. Segera setelah itu, Yan pun tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Tenang, orang-orang yang ada di luar sana tidak akan bisa masuk ke tempat ini." Istana surgawi misterius ini berada di peringkat ke-10 dari peringkat harta surgawi kuno, dan dia juga memiliki prestasi pertempuran yang sangat membanggakan di dalam membunuh Raja-Raja Yimo selama perang besar saat itu. Bahkan seseorang yang berada di tahap samsara, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata Lindong dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melirik pada harta-harta suci yang ada di tempat ini. Jika tadi harta-harta suci itu mengeluarkan serangan dan menghujani tubuh Lindong, maka dalam sekejap saja tubuh dari Lindong pasti akan langsung dihancurkan. Tatapan mata dari Lindong menyapu harta-harta surgawi yang ada di tempat ini dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kemudian Lindong teringat dengan harta surgawi yang gagal didapatkan oleh trio komandan iblis naga langit. Hal ini membuat Lindong langsung bertanya, "Yan, sebenarnya apa gugusan cahaya hitam tadi?" Yan pun hanya bisa tersenyum. Kemudian dia mengatakan, itu adalah harta surgawi kuno yang cukup terkenal dan mendapatkan peringkat di harta surgawi kuno. Setelah mengatakan hal ini, Yan pun mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba saja gugusan cahaya hitam melesat keluar dari dalam istana besar ini. Hal itu segera muncul di hadapan Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun cukup terkejut, seolah-olah Yan adalah penguasa dari tempat ini, dan dia bisa dengan bebas memerintahkan harta-harta yang ada di tempat ini untuk muncul dalam sekejap saja. Tatapan mata Lindong kemudian terfokus pada palu raksasa yang terlihat sangat kuno di dalam gugusan cahaya hitam itu. Seluruh palu raksasa ini memiliki warna hitam yang cukup pekat, dan kemudian ada simbol-simbol aneh yang terukir di atasnya. Hal ini memberikan perasaan yang sangat berat. Sebuah riak energi yang cukup berat juga telah dipancarkan dari palu raksasa hitam. Lindong secara tidak sadar mendekati palu raksasa itu. Kemudian tubuhnya benar-benar berat, dan Lindong bisa merasakan bahwa kecepatannya telah melambat. Melihat tubuh dari Lindong yang bergerak secara lambat hanya membuat Yan tertawa. Lalu dia mengatakan, itu adalah palu 9 kuali surgawi dan berada di peringkat 23 dari peringkat harta surgawi kuno. Dan benda ini adalah milik salah satu orang di tahap reinkarnasi pada zaman kuno. Dia dikenal sebagai kaisar kuali yang hebat, dan dia adalah orang yang sangat kuat. Namun sangat disayangkan, pada saat itu dia telah meninggal di bawah serangan pasukan gabungan dari 3 Raja Yimo. Mendengar penjelasan dari Yan ini, Lindong pun segera mengulurkan tangannya untuk melewati gugusan cahaya hitam. Sesaat kemudian,
Lindong benar-benar memegang palu raksasa itu. Setelah Lindong memegangnya, tangan dari Lindong kali ini merasakan sebuah perasaan yang sangat berat dan dia hampir saja tidak bisa mengangkat palu 9 kuali surgawi. Hal ini membuat Lindong buru-buru mengaktifkan transformasi tubuh naga hijau surgawinya. Barulah kemudian dia bisa menahan palu raksasa itu. Yan pun kali ini kembali menjelaskan, palu 9 kuali surgawi ini memiliki kekuatan gravitasi yang cukup unik. Siapapun yang terkena serangannya, maka tubuh mereka akan menjadi lambat. Namun kecepatan dari pengguna itu sendiri juga akan dipengaruhi oleh kekuatan gravitasinya. Lindong pun secara perlahan menganggukkan kepalanya dan dia dengan lembut mengayunkan palu raksasa itu. Dalam sekejap saja, hal ini menimbulkan sebuah ledakan yang besar dan itu membuat tatapan mata dari Lindong segera menyusut. Ledakan yang dikeluarkan dari dalam palu raksasa itu membuat banyak harta suci yang ada di tempat ini segera berhamburan kemana-mana. Lindong secara diam-diam merasa sangat heran dan dia kali ini mengatakan, sungguh kekuatan senjata yang menakutkan. Tapi benda ini tidak cocok untuk diriku, karena kebanyakan lawan-lawan yang ditemui Lindong pada saat ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Dan kecepatan adalah salah satu atribut terbaik untuk seorang Lindong. Palu 9 kuali surgawi ini mungkin memang kuat, tapi hal itu akan mengurangi kecepatan dari Lindong. Dan benda seperti ini sebenarnya cocok dipakai oleh orang yang memiliki tubuh yang besar. Lindong pun terdiam sejenak, kemudian dia menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, sepertinya senjata ini sangat cocok untuk Xiaoyan. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera melirik pada Yan lalu dia tertawa. Dan Lindong tidak mengatakan apapun lagi. Tapi Yan, dia sudah mengerti maksud dari Lindong. Karena sebenarnya Lindong benar-benar ingin mendapatkan istana surgawi misterius ini sendiri. Karena istana surgawi misterius ini adalah harta surgawi kuno yang sangat kuat dan berada di peringkat ke-10. Yan pun melirik pada Lindong sambil tertawa lalu mengatakan, baik, ayo kita segera pergi, karena aku ingin bertemu dengan teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Yan melayang dengan cepat menuju ke arah depan, dan hal itu segera diikuti oleh Lindong. Di ujung istana itu sendiri ada sebuah pintu batu kuno yang ditutupi dengan simbol bercahaya. Lindong pun segera melihat ke arah atas dan tatapan matanya segera mengeras karena Lindong bisa mendeteksi sebuah gumpalan cahaya hitam yang cukup redup di atas simbol cahaya itu. Gumpalan cahaya ini mungkin memang cukup lemah, tapi hal itu tidak asing bagi Lindong karena sebenarnya itu adalah energi dari Yimo. Lindong pun segera melihat pada Yan, dan Yan pun juga langsung mengernyitkan dahinya. Kemungkinan Yan pada saat ini juga bisa mendeteksi energi Yimo yang cukup samar di dalam tempat ini. Yan pun segera berkata pada Lindong, kemarilah. Dan detik kemudian Yan melambaikan tangannya. Cahaya putih hangat kini telah menyinari pintu batu kuno. Simbol cahaya yang ada di pintu itu mulai memudar, sementara energi Yimo dengan cepat dimurnikan di bawah cahaya yang dikeluarkan oleh Yan. Dalam sekejap saja, pintu batu kuno itu secara perlahan kini telah terbuka. Setelah simbol yang ada pada pintu itu berangsur-angsur menghilang, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong pun segera dia edarkan karena Lindong merasa cukup waspada dengan tempat ini. Sementara cahaya hitam dan juga cahaya petir juga melintas di dalam tatapan mata Lindong setelah dia melihat pintu batu itu benar-benar telah terbuka. Pemandangan di balik pintu batu kuno itu adalah dunia yang sangat gelap gulita dan tidak ada cahaya sedikit pun. Kegelapan yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera bertukar pandang dengan Yan. Keduanya segera mengernyitkan dahi mereka. Jelas mereka berdua pada saat ini menyadari ada sesuatu yang salah di dalam tempat ini. Yan pun kemudian berkata dengan lembut pada Lindong, ayo kita segera masuk ke dalam sana. Dia segera memimpin perjalanan ini untuk memasuki tempat kegelapan itu lebih dahulu, dan setelahnya diikuti oleh Lindong. Pada saat ini, jelas mereka tidak bisa kembali karena sudah menemukan masalah yang ada di dalam tempat ini. Yan beserta dengan Lindong kini telah menyusuri dunia kegelapan itu. Selanjutnya, tatapan mata mereka melihat pada interior yang ada di dalamnya. Sebuah cahaya juga telah dipancarkan dari dalam tubuh mereka
untuk mengusir kegelapan yang terasa cukup dingin di dalam tempat ini. Namun tiba-tiba saja langkah kaki dari Yan segera terhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat dunia gelap gulita yang tidak berujung. Ekspresi tegas dan juga dingin kini segera melintas di langit. Ketika melihat hal ini, Yan pun segera mengatakan, metode seperti ini setelah bertahun-tahun kalian semua tetap tidak berubah. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya putih yang cemerlang dan juga hangat tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Yan. Dan hal itu menyembur ke segala arah dan menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh dunia kegelapan ini berubah menjadi seperti salju yang bertemu dengan matahari. Hal itu dengan cepat menghilang dengan cara yang cukup menakutkan. Tatapan mata Lindong kini terkejut ketika melihat kegelapan itu telah lenyap. Segera setelahnya, Lindong bisa melihat sebuah lautan kegelapan yang benar-benar kental di depan sana. Sementara lautan itu sendiri dipenuhi dengan aura jahat yang sangat menakutkan dan juga mengejutkan. Ada banyak pilar batu raksasa di lautan kegelapan dan ada berbagai benda surgawi yang mengambang di atas pilar batu itu. Namun sebenarnya benda-benda surgawi ini terlihat cukup gelap dan ada tetesan cairan hitam kental yang terus menetes dari dalamnya. Sebelum akhirnya tetesan cairan ini meluncur ke bawah pilar dan mengalir ke lautan kegelapan. Adegan seperti ini adalah sesuatu yang cukup aneh. Tatapan mata dari Lindong sendiri segera menyusut ketika dia melihat lautan kegelapan yang tidak biasa. Dan Lindong bisa merasakan sebuah aura jahat yang menakutkan dari dalam lautan itu sendiri. Kejahatan seperti ini tampak bukan seperti sesuatu yang diciptakan oleh Yimo. Lindong pun kemudian bertanya, Yan, sebenarnya apa ini? Dan di mana istana surgawi misterius? Wajah dari Yan dalam sekejap saja berubah menjadi sangat jelek. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan mengulurkan jarinya untuk menunjuk pada titik yang ada di tengah-tengah pilar batu hitam. Lindong segera menoleh ke arah itu dan dia bisa melihat banyak rantai yang besar menyebar dari bagian bawah pilar. Mata dari Lindong mengikuti banyaknya rantai hitam itu. Pada akhirnya Lindong bisa melihat sosok cahaya yang cukup redup di tengah-tengah lautan kegelapan. Sosok itu hanya seukuran bayi dan di sekelilingnya ada banyak rantai yang telah menjerat dirinya. Hal ini membuat sosok seperti bayi itu tidak bisa bergerak. Sementara jejak energi hitam juga terus mengikis dirinya. Lindong benar-benar kaget. Lalu dia berkata, apakah itu adalah roh dari istana surgawi misterius? Kenapa dia menjadi seperti ini? Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius karena dia bisa merasakan dan juga melihat bahwa sebenarnya istana surgawi misterius ini telah terkikis oleh energi Yimo. Yan pun kemudian secara perlahan mengatakan, ini sebenarnya adalah formasi 10.000 iblis pengikis. Formasi besar ini dibuat dari kumpulan 10.000 energi Yimo. Dan ini sangat sulit dihadapi. Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, formasi 10.000 iblis mengikis. Yan, kenapa tempat ini begitu banyak Yimo? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yan pun dengan lembut menjawabnya. Itu semua adalah karena benda-benda suci yang ada di dalam tempat ini pernah digunakan untuk membunuh para Yimo. Namun pada saat benda-benda suci ini berhasil membunuh Yimo, pada akhirnya mereka juga terkontaminasi oleh aura dari Yimo itu sendiri. Istana surgawi misterius ini telah berencana untuk memurnikan benda-benda suci itu dari energi Yimo yang telah menyerang diri mereka. Namun secara tidak terduga, energi Yimo yang ada malah berkumpul menjadi seperti itu. Di sisi lain, benda-benda suci lainnya yang ada di dalam tempat ini juga telah terkontaminasi oleh aura Yimo, karena mereka semua juga digunakan oleh membunuh Yimo sebelumnya. Pada akhirnya membuat benda-benda suci yang ada di dalam tempat ini memiliki nasib yang sama. Selain itu, istana surgawi misterius ini memiliki kekuatan untuk melakukan penyegelan, dan dia telah menyegel Raja-Raja Yimo sebelumnya. Raja-Raja Yimo itu pada akhirnya akan menghilang
karena erosi dari segel itu sendiri. Meskipun mereka sudah tidak memiliki tubuh fisik, tapi kesadaran mereka masih tetap tersembunyi jauh di dalam tempat ini. Karena kamu telah bertarung dengan Yimo sebelumnya, seharusnya kamu benar-benar sadar betapa abnormalnya makhluk itu. Dan mereka memiliki kekuatan hidup yang benar-benar menjengkelkan. Mendengar penjelasan dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi wajah yang cukup serius. Bahkan Raja Naga Kingxi pada saat itu tidak bisa sepenuhnya membunuh Raja Tianming. Meskipun dia telah mengaktifkan Raja Penghancur Piring Surgawi dengan kekuatan di tahap reinkarnasinya. Hal itu membuat Lindong benar-benar sadar bahwa kekuatan hidup dari Yimo ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Lindong pun kemudian dia bertanya pada Yan, "Yan, apakah kamu ingin mengatakan bahwa sebenarnya ketika Istana Surgawi Misterius mencoba untuk memurnikan harta-harta suci itu, dia juga telah terkontaminasi oleh energi dari Yimo? Dan kesadaran dari Raja Yimo itu sendiri hingga detik ini telah tersembunyi di dalam Istana Surgawi Misterius untuk membuat masalah. Pada akhirnya, hal itu membuat roh dari Istana Surgawi Misterius menjadi dalam keadaan seperti itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia dengan lembut mengatakan, pada awalnya dia bisa saja membuang semua benda-benda suci yang telah terkontaminasi dan membiarkan hal itu menghilang seiring berjalannya waktu. Namun orang ini, dia benar-benar keras kepala dan tidak mau melakukannya. Sebuah kejutan pun melintas di dalam tatapan mata Lindong, karena Istana Surgawi Misterius sebenarnya memiliki emosi yang sama seperti manusia. Meskipun tingkat kecerdasannya lebih rendah daripada Yan, tapi dia masih memiliki sisi yang baik untuk memurnikan seluruh benda yang telah terkontaminasi oleh energi Yimo. Lindong pun kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yan pun, dia langsung menjawabnya, tentu saja kita akan membantunya untuk memurnikan energi Yimo yang ada di tempat ini. Segera setelah itu tatapan mata dari Yan berubah menjadi tajam ketika melihat lautan kegelapan yang ada di bawah sana. Hal ini membuat Yan tertawa, yang kemudian dia lanjut mengatakan, Yimo ini masih menimbulkan masalah, bahkan setelah mereka mati. Keluarlah kalian semua. Kata-kata dari Yan ini langsung bergema di seluruh tempat ini seperti sambaran petir. Segera setelah itu Yan pun mengulurkan tangannya, dan sebuah cahaya putih yang sangat terang kini telah berkumpul di dalam telapak tangan Yan. Tidak lama kemudian, hal itu benar-benar berubah menjadi cahaya putih yang dengan kejam menabrak lautan kegelapan yang ada di bawah sana. Pada akhirnya, dar, cahaya putih itu pun melesat ke dalam lautan kegelapan, dan sinarnya kini telah menyebar dengan cara yang cukup menakutkan. Energi Yimo yang cukup kental di dalam lautan ini dalam sekejap saja mulai menghilang dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Detik berikutnya, suara auman yang sangat keras pun terdengar dari bawah lautan. Hal ini membuat lautan hitam itu bergejolak dan menimbulkan gelombang yang cukup liar. Sesaat kemudian, Lindong dan juga Yan bisa melihat gelombang hitam yang benar-benar naik, dan hal itu bergolak. Cairan hitam ini pun dalam sekejap langsung berubah menjadi bayangan iblis cair yang besar. Ada sepasang mata jahat di dalam bayangan iblis itu sendiri yang melihat ke arah langit. Selanjutnya, bayangan ini pun berteriak dengan marah, "Batu leluhur, sebenarnya itu memang dirimu yang datang ke tempat ini. Dasar jabingan." Mendengar teriakan marah dari energi Yimo itu, tatapan mata Yan terlihat sedingin es, lalu dia menjawabnya, "Sampah campuran seperti kalian yang terbentuk dari energi-energi Yimo yang tidak terhitung jumlahnya. Untuk apa kalian terus berada di tempat ini?" Setelah mengatakan hal ini, Yan pun segera menjentikan jarinya, dan cahaya putih yang kental kini telah menyapu ke arah bawah, membuat bayangan iblis segera berteriak dengan marah, dan mereka memekik penuh dengan kesedihan. Dimanapun cahaya putih itu melewati tubuh mereka. Setelah itu, suara teriakan pun kembali terdengar, "Batu leluhur, apakah kamu tidak takut? Aku akan membunuh orang ini jika kamu berani menyerangku." Mendengar teriakan itu, Yan pun hanya bisa tertawa dengan dingin. Dia segera melihat ke arah sosok seperti bayi yang telah terjebak di antara banyaknya rantai hitam yang mengelilingi tubuhnya.
Yan pun kali ini kemudian berteriak, "Istana surgawi misterius, berapa lama lagi kamu akan terus bersembunyi seperti kura-kura?" Setelah teriakan dari Yan itu terdengar di tempat ini, Lindong bisa melihat bahwa sosok seperti bayi bercahaya itu pada akhirnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, kedua matanya yang selama ini tertutup rapat secara perlahan telah terbuka. Mata dari sosok bayi itu terlihat cukup kebingungan setelah dia melihat keberadaan dari Yan. Namun pada akhirnya, sosok seperti bayi itu menghela nafas dengan lega. Dia pun lalu mengatakan, "Aku tidak pernah berharap bahwa sebenarnya kamu akan muncul di tempat ini." Mendapatkan perkataan seperti itu dari roh istana surgawi misterius membuat Yan langsung menjawabnya, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan membuat dirimu sendiri menjadi keadaan seperti ini. Kita akan segera melakukan serangan dan kamu seharusnya bisa melindungi dirimu sendiri, bukan?" Mendengar ucapan dari Yan ini, tatapan mata dari roh istana surgawi misterius melihat bayangan iblis yang ada di bawah lautan kegelapan. Lalu dia menjawabnya, "Serang saja, orang itu tidak akan pernah bisa melakukan apapun padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa bertahan di tempat ini untuk jangka waktu yang sangat lama. Namun jika kamu ingin menghancurkan formasi ini, maka kamu harus melenyapkan seluruh energi-energi Yimo yang ada pada benda-benda suci itu sampai ke akarnya." Yan pun menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Serahkan bayangan iblis itu padaku." Setelah mengatakan hal ini, Yan pun melihat pada Lindong. Lalu dia mengatakan, "Lindong, aku akan menyerahkan penghapusan aura iblis dari benda-benda suci itu padamu." Lindong pun hanya bisa tersenyum. Sebuah pikiran segera melintas di dalam benaknya. Dan pada saat ini, kilatan cahaya petir dan juga cahaya hitam telah menyapu dari dalam tubuh Lindong. Dan hal ini memancar ke segala arah, karena sebenarnya itu adalah kekuatan dari batu simbol leluhur. Pada saat melihat dua kekuatan itu keluar dari dalam tubuh Lindong, tatapan mata dari roh istana surgawi misterius menjadi cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, sebenarnya itu adalah batu simbol petir dan juga batu simbol yang melahap. Bocah ini, dia memiliki dua batu simbol, dan pemandangan seperti ini membuat roh dari istana surgawi misterius dibawa bernostalgia ke masa lalu. Yan pun dia segera mengatakan, "Serang!" Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya putih telah keluar dari dalam tubuh Yan. Segera setelah itu berubah menjadi batu simbol kuno dan membengkak menjadi ukuran yang cukup besar. Pada saat ini Lindong akhirnya menyadari bahwa di dalam batu itu sendiri terukir 8 simbol kuno. Dan hal itu membuat Lindong merasakan sebuah perasaan yang cukup akrab. Lindong pun cukup terkejut ketika dia bisa merasakan fluktuasi energi yang ada di dalam batu yang telah dikeluarkan oleh Yan. Hal ini tanpa sadar membuat Lindong segera mengatakan, mereka sebenarnya adalah kumpulan dari 8 batu simbol leluhur. Dengan kata lain, batu leluhur yang sebenarnya memiliki kekuatan dari 8 batu simbol leluhur yang berbeda. Namun ini adalah versi yang lebih kecil. Meskipun demikian, kekuatannya masih sangat menakutkan. Ketika menyadari hal ini membuat Lindong tersadar, dan dia pada akhirnya mengerti kenapa batu leluhur itu berada di peringkat kedua dari peringkat harta karun surgawi kuno. Karena dia sebenarnya adalah versi yang lebih kecil dari penggabungan kekuatan 8 batu simbol leluhur yang agung. Tanpa sadar, hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, jika Yan berada di peringkat kedua, lalu seberapa menakutkannya harta surgawi kuno yang berada di peringkat pertama. Lindong benar-benar tidak bisa membayangkan betapa kuatnya harta surgawi yang berada di peringkat teratas itu. Detik berikutnya tubuh dari Yan sendiri sudah berada di atas batu leluhur dan dia duduk dengan tenang. Selanjutnya, tubuh dari Yan dan juga batu leluhur pada akhirnya bergabung secara bersama-sama. Hal ini segera berubah menjadi cahaya putih yang terang, yang dalam sekejap saja langsung menuju ke lautan iblis yang ada di bawahnya. Gelombang iblis pun melonjak, dan riak yang mengejutkan segera tersebar dari dalamnya.
Karena sekarang Yan benar-benar telah melakukan pergerakan untuk menghilangkan energi-energi dari lautan iblis ini. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa mengepalkan tangannya lalu dia mengatakan, "Sudah waktunya bagiku untuk bertindak juga." Tidak lama kemudian, 10.000 sambaran petir telah muncul di atas kepala Lindong dan banyak lubang hitam telah berubah menjadi pusaran yang kali ini menyebar dengan cara gila-gilaan. Lindong pun segera mengubah segel yang ada di tangannya. 10.000 sambaran petir dan juga pusaran hitam, mereka semua langsung meluncur ke segala arah dengan momentum yang sangat mengejutkan. Hal ini akan segera digunakan Lindong untuk menghancurkan energi-energi Yimo yang telah menginfeksi pada harta-harta suci yang ada di atas pilar batu besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong dan juga Yan akan berhasil menghilangkan semua energi Yimo yang ada di tempat ini? Kemudian mereka membebaskan roh dari istana surgawi misterius. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.